cenderung kemana dia itu. Nah, sekarang ini kan pendidikan di Indonesia ini sudah Muhammadiyah saja sudah hampir 170 perguruan tingginya. Tapi pemikir-pemikir dari Muhammadiyah itu yang secara nasional itu ya belum nampak. Itu yang kita mau bandingkan, itu apa yang mereka lakukan pada masanya sehingga bisa menjadi tokoh nasional, tokoh pergerakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan di masa kini supaya ke depan itu pendidikan Islam di Indonesia itu lebih nampak, lebih berpengaruh dan lebih mendominasi kaitannya dengan pendidikan nasional, utamanya di negara kita ini. Karena pendidikan kita sekarang ini utamanya di tangannya si pemilik Gojek ini, itu kan luar biasa hancurnya itu. Pendidikan Islam bisnis besar-besaran. Sehingga ya yang bisa masuk Islam, pendidikan yang baik-baik itu hanya orang yang berduit. Kalau di masa Belanda itu bukan begitu, yang bisa masuk pendidikan Islam itu, bisa masuk sekolah itu orang-orang yang kerjasama dengan Belanda. Kalau tidak ada kerjasamanya dengan Belanda, dia tidak bisa lanjut di sekolah-sekolah Belanda. Tapi walaupun demikian, tetap saja menghasilkan pejuang-pejuang kayak Sudirman, ya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Aduh, astagfirullah. Sudah ada dapat dari saya lihat sudah ada dikirim di KRS-nya S3 itu. Sepintas lalu tadi. Coba dibuka beda adakah? Sudah dikirimkan untuk RPS-nya sejarah pendidikan Islam ini. Sudah ada? Belum ada ketua kelas? Izin Prof, masih belum dibalas Prof. Ada pesan saya Prof. Oh belum nih, kalau begitu saya rancang ajak begini. Ya, kalau pertemuan ke depan kita ini berapa? Pertemuan 8 pertemuan atau 7 pertemuan? 7 pertemuan di 7 pertemuan Prof, 8 sama final Prof. Enggak ada final. Finalnya itu pokoknya diskusi saja. Mana orang S3 mau diuji lah. Alhamdulillah. Mau lagi yang nyontek-nyontek, kan malu kalau S3 nyontek-nyontek. Jadi diajarlah bagaimana dia mandiri, bagaimana dia bisa berpikir, tidak mau ngambil catatannya orang lain. Itu ada itu calon dekan itu ya. Siapa namanya calon dekan itu? Yakob. Baik, begini barangkali saya review kembali judul-judul yang ada itu, seperti misalkan di Sumatera itu, pendidikan apa di Sumatera yang paling berpengaruh sebelum dan setelah kemerdekaan dan banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional. Coba Anda tahu itu? Pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Sedang belajar, kemudian di topik mana mereka mempelajari menurutnya mana? Ada pendidikan di Sumatera Barat yang sangat dominan dan menjadi pusat perguruan tinggi, pusat pendidikan, baik utamanya dari Sulawesi Selatan itu, dan itu menghasilkan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pemikir. Anda tahu namanya perguruan itu? Tidak tahu? Nggak tahu. Itu intinya sebenarnya di situ. Banyak guru-guru saya dari Sumatera itu, bukan guru-guru saya, artinya sebelum mereka itu datang ke Sulawesi Selatan mengajar, itu alumni dari sekolah itu, dari ke Jawa, kemudian ke Sumatera, kemudian termasuk ke Sulawesi ini, sebelum dan setelah kemerdekaan. Itu namanya Tawalib Muhammadiyah Padang Panjang. Tawalib Muhammadiyah. Nah, itu satu judul itu. Peran Madrasah Tawalib Muhammadiyah Padang Panjang kaitannya dengan masalah pendidikan. Silakan silakan diperbaiki kalimatnya itu. Pokoknya Tawalib Muhammadiyah Padang Panjang itu banyak menghasilkan tokoh-tokoh pendidik dan pergerakan di seluruh Nusantara sebelum dan setelah kemerdekaan. Itu di Padang Panjang itu.
Itu satu judul ya, satu judul itu. Izin Prof, bagaimana tadi Prof sejarah? Sejarah peran Tawalib dalam pengembangan pendidikan di Nusantara, begitu kira-kira. Peran Madrasah Tawalib. Maaf Prof, itu tawalib madrasah atau tingkat Madrasah. Sama di sini misalkan apa namanya SMP Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, Unismo, kira-kira seperti itu. Nama itu Tawalib itu. Bukan Taliban. Kira-kira ada kemiripan dengan Taliban yang ada di Afghanistan. Taliban. Ini Tawalib. Coba dibuka sejarah di apa namanya dicari di buku-buku di mana-mana ini tentang peran Madrasah Tawalib Muhammadiyah Padang Panjang. Itu daerah dingin itu, saya sudah beberapa kali lewat di situ. Dan sekarang ini kena erosi, kena apa namanya itu? Kena apa namanya? Banjir bandang karena dia itu lereng-lereng gunung. Itu satu. Kemudian yang kedua, pendidikan Muhammadiyah, sejarah pendidikan Muhammadiyah sebelum dan setelah kemerdekaan di Yogyakarta. Itu juga banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional itu. Jadi peran pendidikan Muhammadiyah sebelum dan setelah kemerdekaan di Yogyakarta. Termasuk muallimin itu, muallimin Muhammadiyah Jogja itu dengan muallimatnya itu banyak sekali menghasilkan tokoh-tokoh itu. Muallimin, muallimat. Dan banyak alumni-alumni dari sini itu. Termasuk alumninya itu si Muawan itu. Itu alumni muallimin Muhammadiyah Jogja itu. Yang ketiga, kita ke daerah kita di sini Sulawesi Selatan. Kiprah pendidikan Assadia Sengkang Wajo. Kiprahnya itu. Jadi ada sejarahnya, kemudian pendidikannya. Itu Assadia Sengkang Wajo itu setengah. Dia punya lambang itu setengah matahari karena sama-sama dia kuliah dulu ke Jawa Dalang di Mekah. Ulama-ulama yang ada di Sulawesi Selatan itu semuanya itu alumninya Assadia Sengkang Wajo. Tidak ada alumni alumni ulama-ulama daerah di sini itu kecuali alumni dari Assadia Sengkang Wajo itu. Tadinya itu ada namanya itu nama Arabnya itu, ya. Dan nanti Anda bisa baca buku, saya punya buku itu tentang itu, karena banyak mengungkap tentang alumni Assadia Sengkang itu. Ada buku saya, bisa dijadikan referensi untuk bagi yang nanti kena judul yang memilih yang dapat tugas untuk Assadia Sengkang Wajo ini. Itu sudah 3 ya. Kemudian DDI Mangkoso Selayam Pandang. DDI Mangkoso Selayam Pandang. Nah, itu juga DDI Mangkoso itu didirikan oleh alumni Assadia Sengkang. Dan sekarang itu DDI Mangkoso itu dia punya ijazah itu sudah diakui di Al-Azhar. Jadi kalau ada ijazahnya Assadia DDI Mangkoso itu langsung diterima kuliah di Al-Azhar. Di Sulawesi Selatan ini belum ada yang begitu kecuali DDI Mangkoso. Nah, yang berikutnya Muallimin Muhammadiyah Jalan Muhammadiyah Makassar. Nah, itu juga luar biasa itu. Muallimin Muhammadiyah Jalan Muhammadiyah Makassar. Itu sebelum kemerdekaan itu. Dan juga banyak menghasilkan tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan itu. Ulama dan tokoh-tokoh itu. Dan termasuk pejuang.